turun menyebabkan tebing longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Mengetahui tebing longsor, sejumlah emak-emak berteriak histeris menyelamatkan pengendara motor yang melintas. Tebing longsor terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Mengetahui tanah longsor terus bergerak, emak-emak berteriak histeris. Teriakan ini untuk menyelamatkan seorang pengendara motor yang hendak melintas di bawah lokasi longsor. Beruntung korban urung melintas dan selamat. Tebing setinggi 10 meter ini longsor setelah hujan deras turun lebih dari 2 hari. Selain itu, ada sekitar 6 rumah yang terancam tanah longsor karena berada di bawah tebing. Para korban yang rumahnya terancam longsor mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada orang lewat itu tuh, ada orang yang atas itu teriak-teriak gitu. Teriak, ya betul, teriak-teriak gitu. Terus saja panik saja mengungsi di situ di rumahnya teman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pulau Jawa, pemirsa, di Sulawesi Selatan, bencana tanah longsor dan banjir juga melanda di wilayah Palopo. Akibatnya sejumlah akses jalan terputus dan rumah warga terendam banjir. Inilah detik-detik tanah longsor menutup akses jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selain itu, tingginya intensitas hujan juga membuat Sungai Amasangan meluap hingga merendam ratusan rumah warga. Selain rumah yang terendam banjir, akses jalan Trans Sulawesi juga ikut tergenang. Banjir juga membuat pendistribusian air bersih PDAM terganggu. Petugas gabungan yang dibantu warga bahu-membahu membersihkan jembatan dari sampah yang menumpuk. Hari ini kita ada 3 kelurahan yang terdampak hari ini, Kelurahan Sustanga, terlebih dengan Amasangan. Upaya yang kita lakukan ini adalah pertama bagaimana kita membersihkan jembatan yang terdampak dulu, bagaimana kita evakuasi, dan alhamdulillah warga yang terdampak hari ini tidak ada yang mengungsi dan tidak ada korban. Cuma ada beberapa rumah yang tergenang air tapi yang belum surut. BMKG meminta warga untuk tetap waspada karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dan akan berlangsung hingga Januari 2026 mendatang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang Garut, Jawa Barat, akibatnya rumah hingga pasar terendam banjir. Muhammad, itu tahanan besi nusi bapak ke bawah pali, ya Allah ya Robi. Ya Allah ya Robi sallallahu Muhammad, ya Allah. Banjir, dia di tukang di panai. Ya Allah. Ya, pemirsa, ini terjadi di Garut, Jawa Barat. Seperti yang kita saksikan, 3 kampung kebanjiran. Banjir bandang menerjang di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Air mengalir deras menerjang Kampung Cibojong dan Pasar Kaler di Desa Balewangi serta Kampung Barukai di Desa Cisurupan. Banjir masuk rumah warga hingga merendam perabotan. Ya Allah, ya abdi di luhur, cing punten lah. Kalau jumpali kursi, ya Allah. Kumaha ieu abdi, ya Allah, ya Rabbi. Usai banjir surut, petugas kepolisian Polsek Cisurupan, anggota TNI, aparat desa setempat dan warga pun bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat. Tim gabungan memastikan air dapat kembali mengalir serta membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Petugas pun terus melakukan pemantauan di wilayah rawan banjir guna mengantisipasi potensi kejadian susulan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Masih dari wilayah Jawa Barat, banjir juga merendam permukiman dan areal persawahan di sejumlah titik di Pangandaran, membuat sejumlah warga mulai terjangkit penyakit kulit seperti gatal-gatal dan kutu air. Tepatnya di Dusun Anggaraksan, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang. Warga terdampak banjir mulai mengeluhkan gatal-gatal di kulit, mengalami demam, serta batuk pilek.
Banjir berhari-hari menggenangi permukiman dan sawah disebabkan luapan air Sungai Citanduy serta kiriman air dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Mengantisipasi penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Pangandaran melalui Puskesmas Padaherang turun langsung menyisir lokasi banjir, melakukan pemeriksaan kesehatan serta membagikan obat dan salep anti gatal secara gratis. Di tengah kondisi ini, Bupati Pangandaran Citra Fitriyami terus melakukan pemantauan dengan mendatangi langsung setiap lokasi banjir di Kecamatan Kalipucang, Padaherang. Bupati juga meninjau kondisi kesehatan warga dan menginstruksikan agar bantuan kesehatan serta logistik dipercepat. Cuaca buruk seperti hujan deras mengakibatkan banjir di mana-mana, pemirsa. Di Padang juga akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, sejumlah lokasi di Kecamatan Koto Tangah, Padang terendam banjir ketinggiannya hingga 1 meter. Petugas BPBD Kota Padang melakukan evakuasi. Seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa, proses evakuasi di mana rumah-rumah sudah terendam banjir. Evakuasi dilakukan terhadap sejumlah warga yang terkepung banjir di permukiman Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Tingginya debit air di lokasi permukiman yang berada di pinggir aliran sungai dikhawatirkan akan terus meningkat karena hujan masih melanda sejak malam hingga pagi hari tadi. Sejumlah ibu hamil dan lansia dievakuasi oleh petugas menggunakan perahu karet di lokasi yang lebih aman yang berada di ketinggian. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat malam mengakibatkan terjadinya genangan banjir di sejumlah lokasi di Kecamatan Koto Tangah. Sementara itu hari ini petugas terus mencari 18 korban longsor yang masih hilang. Kondisi cuaca mendung didukung banyaknya personil dan peralatan akan memaksimalkan pencarian hari ke-7 di sektor C, tempat paling banyak ditemukan jenazah korban. Ada 12 tewas, 18 hilang. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-7 pasca bencana longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski cuaca mendung, namun petugas terus mencari dengan bantuan 22 alat berat serta anjing pelacak. Sementara sebanyak 900 personil fokus mencari di 3 sektor. Sebelumnya Jumat kemarin petugas kembali menemukan 2 potongan tubuh korban. Total ada 12 dari 28 korban telah ditemukan, sementara 18 korban masih hilang. Jumlah pengungsi korban saat ini berada di 5 titik lokasi pengungsian dan terus meningkat hingga 1.019 jiwa, naik dari sebelumnya yang di kisaran 950 jiwa. Kami saat ini mengandalkan alat berat yang kami gunakan karena memang harus menggali ataupun memindahkan material lumpur ataupun tanah yang masih banyak. Dan kami juga tadi didahului oleh Kinen untuk mendeteksi dini sehingga kita lebih terarah untuk dalam melakukan pencarian. Pemirsa, hujan yang terus